Halo guys, balik lagi channel gue Trikertis. Hari ini gue akan mereview Stratos S2. Stratos S2 yang kita bahas ini ukurannya M. Untuk harganya pada saat saya pembelian sih saya angkat di harga 5.800.000. Untuk harga barunya kalau di website resminya sih 6.600.000. Kita mulai aja ya. Mulai dari bagian depannya. Dropbar dari sepeda ini sudah menggunakan NTT. Stemnya pun NTT alloy. Tebel banget. Oh iya, untuk sepeda ini kalau dari websitenya sih beratnya 10,2 kg. Kita turun ke bawah. Sepeda ini sudah menggunakan internal cable. Jadi untuk masalah perkabelannya sepeda ini udah rapi banget ya. Udah sepeda-sepeda mode kekinian banget. Untuk bagian tubnya masih lurus aja, belum taper. Kalau kalian pengen dapat sepeda Stratos yang taper, kalian bisa beli Stratos S4. Kalau untuk S2 dan S3 itu masih sama, modelnya lurus aja. Perbedaannya cuma ada di grup setnya. Kalau di 100 S2 itu masih Claris, kalau di S3 itu sudah Sora. Untuk pengeremannya menggunakan Tektro. S2 dan S3 itu sama ya, sama-sama masih menggunakan Tektro. Untuk bagian forknya sendiri, bagian bawah sini sih sudah karbon. Tapi untuk bagian atas ini pas saya cek nih masih ada aluminiumnya nih di bagian atas steer tube-nya. Turun ke bawah lagi, untuk bannya sendiri sudah menggunakan Swalby Lugano 2. Untuk bawaan aslinya itu masih Kenda. Seri Kendanya saya lupa. Ukuran bannya ini 700 kali 28 C. Untuk wheelsetnya, sepeda ini menggunakan Luce. Udah saya ganti. Bawaannya itu aslinya nggak ada tipenya sih, cuma udah wheelset biasa aja dan berat. Bagian hubnya juga kalau yang bawaannya tuh belum bearing. Untuk ini sudah bearing. Kalau bawahnya tuh masih pelor, jadi kurang loncar dan berat. Serta bentuk jari-jarinya kalau Luce ini modelnya nih kayak jarang-jarang gitu. Mungkin biar ringan kali sepedanya. Kita mundur ke belakang. Untuk top tube-nya sendiri seperti ini, tulisan 100 S2-nya. Suara aluminiumnya kalau Polygon tuh enak banget ya. Kopong-kopong kayak alloy gimana gitu. Untuk bagian down tube-nya ada kayak motif gitu, timbul gitu kalau pada saat kita pegang. Ini dia kalau nggak salah pakai teknologinya hydroform. Jadi yang bagian atas ini kopong tapi bagian bawahnya agak tebel. Kita mundur ke belakang. Untuk bagian cranknya, pedalnya masih aluminium, belum bearing, masih pelor. Untuk bagian bottom bracketnya sudah saya ganti. Kalau bawaan aslinya itu Pro Wheel. Kalau ini tuh Shimano BR20. Kalau dari website resmi Shimano sih ini bawaan 105 dan Ultegra. Untuk perbedaannya sih lumayan kerasa, rasanya sih lebih loncer walaupun belum bearing. Kita pindah ke bagian group setnya. Sepeda ini group setnya sudah menggunakan Claris untuk bagian FD-nya. Dan untuk bagian RD-nya sudah sama-sama Claris 8 speed. Sprocketnya 1130. Jadi kalau kalian yang tinggalnya lingkungannya banyak bukit-bukitnya sih sprocket ini udah cukup ya buat nanjak-nanjakan. Untuk rantainya ini
Apa ini? Oh, rantainya sudah KMC 8 speed. Untuk cranknya sendiri sudah menggunakan Pro Wheel dan Holotech. Kalau saya cek sih di internet, untuk harga segini yang menggunakan Holotech sih 100S2 sih pilihannya salah satunya. Untuk pesaingnya kayak misalkan Trail Entral tuh belum menggunakan Holotech, masih pakai BB kotak biasa. Untuk ukuran cranknya ini 50-34. Kalau buat saya sih udah ngerasa cukup banget sih untuk dipakai di road ukuran segini dan tidak terlalu berat. Bagian belakangnya sama-sama menggunakan wheelsetnya Luce. Ayo kita cek bagaimana loncernya wheelset Luce ini. Kalau menurut saya sih sudah cukup loncer ya, walaupun belum loncer-loncer banget, dan jangkriknya juga suaranya keren. Oh iya, Luce ini saya dapatkan copotan dari James Spencer. Jadi ini aslinya ini bawaan James Spencer. Udah ringan, bearing, worth it lah untuk diganti ke 100S2. Pindah ke bagian atas, saddle-nya udah saya rubah menggunakan fabric. Kalau bawaannya NTT. Kebetulan kalau NTT joknya itu bagi saya sih kurang nyaman, jadi saya rubah fabric. Walaupun tipis, cuma pas sekali di tulang duduk kita, jadi kalau kita berkendara lama tidak sakit. Untuk bagian bawahnya lagi menggunakan NTT Sport, masih bawaan NTT, dan ini saya pernah nimbang sih cukup berat. Oke, sekian dulu review dari saya mengenai sepeda 100S2. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.